Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ghassan bin Malik. Ghassan bin Malik tinggal cukup jauh dari kota Mekah. Kabilahnya memiliki kebiasaan memberikan persembahan atau kurban di depan berhala pada bulan Rajab. Pada satu bulan Rajab, ketika Nabi SAW telah mendakwahkan Islam, seorang laki-laki bernama Ihsam datang ke berhala tersebut dan bersiap menyembelih kurban persembahannya. Ketika tangannya mengangkat pedang untuk menyembelih, tiba-tiba muncul suara dari lubang berhala. "Wahai Ihsam, telah datang Islam. Berhala tak lagi berguna, darah akan terlindungi dan kekerabatan akan tersambung. Kebenaran akan segera tampak. Wassalam." Memang sebelumnya telah santer tersiar kabar, khususnya dari para pendeta Yahudi dan Nasrani, bahwa akan segera muncul seorang nabi dan rasul akhir zaman. Berita yang sebenarnya menjadi harapan dan kebanggaan bagi ahli kitab tersebut juga menimbulkan harapan bagi penduduk Jazirah Arab, yang sebenarnya kaum pangan menyembah berhala. Kaum ahli kitab merasa derajatnya lebih tinggi dari penduduk Arab karena mereka merasa memiliki keterkaitan dengan wahyu, dengan kitab suci yang mereka jadikan pegangan bagi agama mereka. Sejenak, Ihsam tertegun, kemudian ia membatalkan persembahannya sambil berteriak gembira kepada kaumnya bahwa Rasul yang dinanti-nantikan tersebut telah datang. Ghassan yang sebenarnya pemilik dan pengelola berhala tersebut ikut gembira dengan kabar tersebut, tetapi itu belum menguatkannya karena ia tidak melihat sendiri peristiwa yang dialami Ihsam. Beberapa hari kemudian, masih di bulan Rajab yang sama, seorang bernama Tariq datang untuk melakukan persembahan, sama seperti Ihsam. Ketika tangannya siap menyembelih kurban di depan berhala tersebut, muncul suara dari lubang berhala itu. "Wahai Tariq, telah diutus Nabi yang jujur. Ia datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa." Sama seperti Ihsam, Tariq membatalkan kurbannya dan berlari keluar dari tempat berhala tersebut sambil berteriak gembira, mengabarkan kehadiran Nabi dan Rasul akhir zaman. Peristiwa Tariq tersebut makin menguatkan kabar yang disampaikan oleh Ihsam sebelumnya, dan Nabi SAW makin jadi pembicaraan di daerah yang jauh dari Makkah. Hanya sejak kalau di Makkah beliau banyak menerima penolakan, dan di sini beliau menjadi idola, harapan dan penerimaan. 3 hari setelah peristiwa Tariq, Ghassan bin Malik yang merupakan salah satu pemuka kabilahnya berniat melakukan kurban di depan berhalanya. Peristiwa Ihsam dan Tariq berulang, bahkan suara tersebut lebih tegas dan lantang keluar dari lubang berhala. "Wahai Ghassan bin Malik, telah datang kepada kamu kebenaran dari seorang nabi, yaitu dari Bani Hashim di Tihamah. Keselamatan bagi yang mendukungnya, penyesalan bagi yang mencelanya. Dia memberi petunjuk dan mengajak kepada kebaikan hingga hari kiamat." Setelah itu, berhala tersebut terangkat dan roboh tengkurap di depan Ghassan. Tidak ada alasan lagi bagi Ghassan untuk tidak percaya akan hadirnya seorang rasul. Apalagi kali ini jelas ditunjukkan kabilah dan tempatnya ia dibangkitkan. Dengan tekad bulat sekaligus dukungan dari kaumnya, ia akan menemui nabi baru dari Bani Hashim yang berada di daerah perbukitan Tihamah tersebut. Ganasnya padang pasir yang membentang antara tempat tinggalnya dengan Tihamah di Makkah berada tidaklah menyurutkan langkahnya. Saat itu,
Masih masa permulaan dakwah Islam, Nabi SAW sedang duduk bersama beberapa orang sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan kisah ini. Seorang penunggang unta yang tampak letih dan berdebu, pertanda ia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir, mendatangi kumpulan sahabat dan bertanya, "Manakah yang namanya Muhammad?" Mereka menunjukkan tempat Nabi SAW, dan lelaki tersebut yang tak lain adalah Ghassan bin Malik al-Amiri berkata kepada beliau, "Maukah engkau menjelaskan semua perintah Tuhanmu, atau aku yang akan menceritakan perintah-perintah berhalaku?" Maksud Ghassan adalah perintah berhala ketika membatalkan persembahan kurban dari Islam, dari Thorik dan dari dirinya. Nabi SAW tersenyum mendengar perkataan Ghassan dan bersabda, "Biarlah aku saja yang menjelaskan perintah-perintah Tuhan." Mulailah Nabi SAW menjelaskan panjang lebar risalah Islam yang beliau emban untuk seluruh umat manusia. Setelah cukup lama mendengarkan dengan khidmat penjelasan beliau, ia berkata, "Saya adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Saya mempunyai berhala. Setiap bulan Rajab, saya dan kaum saya melakukan persembahan kepadanya." Kemudian Ghassan menceritakan tentang terperinci peristiwa yang terjadi dengan berhalanya akhir-akhir ini, pengalaman Islam, pengalaman Thorik, atau juga pengalaman dirinya sendiri, sehingga berhala itu roboh dengan sendirinya. Setelah Ghassan selesai menceritakan kisahnya, Nabi SAW bertakbir, "Allahu Akbar." Para sahabat ikut bertakbir pula. Ghassan mengucapkan syahadat untuk memeluk Islam. Kemudian ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk melantunkan syair, dan beliau mengizinkannya. Ghassan melantunkan syairnya, "Kupacu langkah untuk sebuah pencarian, dengan gundah gulana di dalam negeri yang berpasir, hanya untuk mendukung manusia pemimpin. Ku ikat sebuah tali, talimu dalam taliku. Aku ikrarkan Allah Tuhan yang Maha Benar, yang Maha Esa. Inilah agamaku, terompahku bersama langkahku." Sobat muda, luar biasa. Jalan hidayah memang bermacam-macam. Terkadang jalan hidayah ada yang dengan mendengar, terkadang jalan hidayah ada yang dengan melihat. Itulah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki kita itu diberikan hidayah, maka cara apapun akan Allah berikan kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.